Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Rasabila, NIM 2051050300002. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar. Dasar untuk segmentasi pasar bisnis. Segmentasi pasar adalah strategi perusahaan untuk mengetahui target konsumen dengan lebih baik sehingga bisnis yang dijalankan dapat membawa hasil yang optimal. Kemudian, jenis-jenis segmentasi pasar. Jenis segmentasi pasar ada 4. Yang pertama, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi demografis di sini maksudnya pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis cenderung berhubungan dengan aspek psikologis pelanggan. Yang keempat, ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis merupakan pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Kemudian, tujuan segmentasi pasar. Tujuan segmentasi pasar yang pertama, untuk mengenali berbagai kompetitor bisnis. Maksudnya, ketika Anda mengetahui segmen mana yang akan digeluti, tentu Anda akan melihat siapa dan berapa kompetitor di dalamnya. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi ataupun perencanaan perusahaan. Anda akan lebih mudah memahami dan mempelajari setiap strategi pemasaran yang telah dilakukan, sehingga dapat membuat rencana bisnis dengan baik dan cerdas ke kalangannya. Meningkatkan pelayanan menjadi jauh lebih baik. Setelah mengetahui segmentasi pasar bagi bisnis, Anda dapat menerapkan layanan yang sesuai di dalamnya. Yang keempat, untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran produk maupun jasa yang ditawarkan. Kemudian, contoh segmentasi pasar. Salah satu contoh segmentasi pasar adalah ketika Anda misalnya ialah seorang produsen produk kosmetik. Kemudian, Anda ingin produk tersebut menjangkau pasar lebih luas dengan menjadikannya berbagai produk favorit dari berbagai kalangan, termasuk remaja. Karena Anda ingin target pasar dari kalangan manapun, maka aspek yang Anda gunakan sebagai dasar pertimbangan ialah melalui segmentasi demografis. Sebab, Anda harus meninjau kelompok konsumen berdasarkan kelas sosial, usia, ataupun latar belakangnya. Di sisi lain, Anda juga bisa menggunakan segmentasi psikologis, di mana aspek yang diperhatikan ialah terkait bagaimana ketertarikan target pasar terhadap produk kecantikan tersebut. Menentukan target pasar. Mengapa menentukan target pasar itu sangat penting? Karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Pembeli yang ada terlalu banyak dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam atau bervariasi. Sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dilayaninya sebagai target pasar. Pengertian target pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat, dan karakter yang hampir sama. Kemudian, manfaat dari target pasar. Yang pertama, mengantisipasi adanya persaingan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas secara efisien dan efektif. Yang ketiga, membidik peluang pasar yang lebih luas. Yang keempat, menempatkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Dan yang kelima, mengatur produk menjadi lebih baik. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar. Yang pertama, ada ukuran segmen. Yang kedua, pertumbuhan segmen. Yang ketiga, analisis situasi. Yang keempat, sumber daya perusahaan. Yang kelima, biaya yang harus dikeluarkan demi mencapai segmen. Yang keenam, kesesuaian tujuan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.